Jadi belakangan ini aku tuh sering banget ngeliat kejadian di mana cewek-cewek tuh nggak berani jadi dirinya sendiri karena takut dijudge, sehingga mereka tuh sering kali mengikuti ekspektasi atau standar sosial yang ada yang diciptakan oleh masyarakat gitu. Nah, dari kamu sendiri gimana sih kamu melihat fenomena atau kejadian ini? Wajar banget sih, aku flashback di saat aku sekolah gitu, mmm, aku jadi cewek yang sangat penurut gitu, aku selalu ikutin semua aturan yang ada di sekolah, dan aku ngeliat dan ngerasa di sekolah tuh, di lingkungan sekolah, cewek yang kelihatannya kayak beda dan gak ikutin aturan akan dianggap kayak cewek gak baik-baik. Iya, Kan, benar. dan kita kayaknya takut gitu sebagai cewek, ya kan? Kamu Iya, ngerasa iya kayak setuju. gitu? Aku juga pernah ngalamin hal kayak gitu. Contoh kecilnya kita sebagai cewek kalau misalnya ke sekolah sekedar bawa bedak atau lipstik Kayak gaya dikit nggak bisa nggak boleh. Tapi sebenarnya aku juga agak bingung sih, Re. Menjadi diri sendiri itu apakah itu egois atau kita tuh melanggar aturan tuh. Jadi sebenarnya masih bingung menjadi diri sendiri itu tuh harus kayak gimana dan batasan-batasannya tuh kayak gimana gitu. Aku sendiri masih belajar untuk itu gitu. jadi diri sendiri. Sebenarnya nggak ada aturan pasti seperti apa jadi diri sendiri, kan pribadi diri sendiri berbeda-beda. Dan bisa nih aku ceritain dari journey aku sekolah jadi cewek penurut, udah dapet pujian, kayak diterima dari luar kelihatannya, tapi aku masih ngerasa kosong dan nggak ngerasa gak percaya diri gitu. Oh, karena selama ini aku tuh berusaha grow up, berusaha jadi lebih baik, ternyata itu untuk orang-orang sekitar aku. Nah, itu aku akan terus merasa kosong. Misalnya dari aku dapet nilai bagus, dari aku udah dress up sesuai yang mereka mau, tapi dari diri akunya nggak happy dan mau gimana pun di saat aku walaupun aku dapat pujian tapi memang itu bukan benar-benar dari diri aku, itu aku nggak akan happy. Nah, sampai di mana aku mulai coba nih, mulai sedikit-sedikit ngelawan keluar dari aturan. Awalnya it feels scary, awalnya it felt scary, cuma, oh ternyata, oh kayak terpenuhi juga gitu, jadi berani, jadi fulfilled juga gitu. Awalnya itu dari membangun kebiasaan baik sehari-hari, terus akhirnya aku ngerantau, aku nggak pas itu nggak ada yang berani, nggak ada yang berani, nggak ada yang setuju aku merantau. Dari orang tua aku, dari adik aku, tapi aku memberanikan diri. Nah, gimana proses aku bisa berani kayak gitu? Merantau akhirnya itu tidak ada persetujuan orang sama sekali, tapi di saat itu aku merasa menang. Aku menarik ya. Iya, akhirnya aku bisa berani jadi diri aku sendiri, dan alasan aku merantau juga karena aku mau tahu siapa aku sebenarnya. Makanya aku beranikan diri untuk keluar dan taruh diri aku di tempat yang dimana aku nggak kenal siapa-siapa dan nggak ada siapa-siapa, jadi benar-benar lingkungan baru. Nah, ternyata aku bertemu diri aku juga yang berbeda. Dari di lingkungan nih, sama orang tua aku sama teman-teman lama aku. Oke, aku Teresia yang ternyata dulu tuh pendiam dan penurut dan takut, berbeda dari yang lain gitu. Nah, akhirnya aku pelan-pelan merantau, oke di sini oke dengan budaya baru, dengan kepercayaan baru, ternyata aku juga bisa menyesuaikan diri aku dan jadi kebentuk pribadi yang berbeda. Kamu pernah ngerasain itu nggak? Kayak terutama di saat kamu di komunitas atau gimana? Pernah banget. Jadi dulu waktu aku lulus SMA sampai kuliah, aku tuh aktif banget. Dan dulu aku mengenal aku sebagai perempuan yang ambisius. Aku akan mengikuti semua kompetisi yang diselenggarakan dan ketika nilai IP-ku itu turun, aku bakal nangis-nangis. Yang nangisnya tuh kayak bukan karena sesuatu, tapi karena hanya sekedar nilai gitu. Dimana ketika udah berhasil kayak misalnya IP-nya bagus, terus menang kompetisi kan kita dapat banyak pujian tuh, ya kan? Dapat banyak pujian sampai akhirnya ternyata
ketika aku nggak mendapatkan pujian itu lagi, kayak misalnya udah lulus kuliah aku nggak dapat pujian itu lagi, aku jadi kayak kehilangan diriku loh. Dan sekarang aku sadar, oh ternyata dulu tuh aku hidup hanya untuk pujian atau validasi. Iya. Gitu, aku pernah ngerasain itu. Dan sekarang, dulu aku dicap sebagai, anak yang baik juga. Kiki tuh baik, positive vibes banget, alim banget, kayak gitu. Nggak tahu sih ini boleh diucapin atau enggak, nanti kalau memang, nggak cocok di-take out aja ya. Sampai pada akhirnya sekarang aku ngerasa, berani untuk jadi diriku yang berbeda, gitu. Congratulations, gimana perbedaan rasanya? Kayak ngerasa aku bebas, aku nggak hidup untuk ekspektasi siapapun lagi. Dulu tuh aku dikenal sebagai Kiki yang baik juga, Kiki yang penurut, Kiki yang sangat sopan, Kiki yang alim. Dan sekarang aku berani menjadi diri aku sendiri. Dan sekarang aku berani menjadi berbeda, berani berbeda nih jadi diriku sendiri. Dan aku merasa bebas. Aku tidak hidup untuk ekspektasi kalian lagi. Baik Kiki yang alim itu. Luar biasa. Nah, proses Gitu. kamu gimana sih? Apa yang bikin kamu tiba-tiba tuh kepengen jadi kayak nunjukin versi diri kamu yang berbeda, yang dimana itu adalah hal yang butuh keberanian sekali untuk melakukan hal seperti itu? Sebenarnya aku mau meng-highlight menjadi berbeda dan jadi diri sendiri. Menurut aku bukan berarti jadi nggak baik gitu loh. Of course. Bukan berarti kayak gitu. Cuman setiap perjalanan orang itu kan memang berbeda-beda ya, dan kita tidak bisa menghakimi setiap perjalanan orang juga gitu. Sebenarnya menurut aku menjadi berbeda itu bukan berarti jadi nggak baik gitu loh. Karena setiap perjalanan orang itu berbeda dan kebaikan seseorang itu nggak kita nilai dari apa yang terlihat di luar, tapi dari dalam. Iya. Dan aku sekarang ngerasa bukan Kiki yang dulu lagi, tapi aku semakin dekat ke dalam, aku semakin kenal diri aku, dan aku menjadi bebas gitu. Gitu sih. Dan aku bahagia karena sudah berani memilih menjadi diriku sendiri dan tidak hidup untuk ekspektasi atau standar sosial. Dan menariknya, seberapa sukses kita juga menjadi refleksi dari seberapa kebal dan berani kita menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Yang kebal itu dalam artian kita bisa menerima opini, komentar, atau ketidaksetujuan dari orang lain. Kemarin aku baru aja sharing di Dream Moment Community gitu. Ada teman kita yang dapat komentar-komentar yang gak enakin nih. Kayak, lu gendutan. Oh, oke. Gendutan. Gitu. Nah, aku sharing apapun yang orang bilang ke kita itu kan refleksi dari diri mereka sendiri. Misalnya kayak kamu ngejudge seseorang, itu kan lebih ke menunjukkan siapa diri kamu yang sebenarnya daripada aku. Oke, ini di istilahnya tuh disebutnya sebagai projection ya. Iya, Projection. projection. Ya. Karena kadang orang lain itu hanya memantulkan atau membawa pesan ada sesuatu dalam diri kita yang bisa kita kenali lebih dalam lagi. Iya. Dulu aku adalah tipe orang yang ketika ngerasa nggak nyaman atau dijudge, aku bakal down banget dan aku bakal berpikir atau bersikap bahwa aku adalah yang paling tersakiti gitu. Iya. Tapi sekarang setelah aku belajar mengenali diri aku lebih dalam, ketika ada sesuatu yang nggak nyaman itu, aku lebih banyak merefleksikan kayak sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita pelajari loh dari sini sehingga kita bisa jadi bertumbuh lagi ya Re gitu. Kalau kamu sendiri gimana sih ngadepin komentar-komentar yang mungkin pernah menyakiti perasaan kamu? Ada beberapa poin yang bisa aku jawab dari pertanyaan kamu ini. Yang pertama, cara pandang aku terhadap segala sesuatu gitu. Di saat aku sudah melabel segala sesuatu sebagai negatif gitu, aku udah tertutup duluan sama hal tersebut, ya kan. Jadi ya aku lebih ke netral aja sih sekarang. Misalnya ada tantangan, aku lagi ada tantangan gitu, tapi aku nggak lihat itu sebagai hal yang negatif. Nah, aku bisa nge-reframe itu sebagai hal yang justru membangun aku, karena aku mau glow up ya 2026. Nah, makanya aku expect challenge. I expect challenge. Aku nggak mau hidup aku yang lancar-lancar mulus-mulus aja. Aku mau yang seru hidup aku, banyak adventure dan itu
pandangan yang sangat memberdayakan ya, yang sangat empowering dan itu yang membuat aku keep going, karena pandangan itu sendiri. Lebih ke netral atau ya memang segala sesuatu terjadi untuk kebaikanku. Dan yang kedua, tidak ada orang yang bisa menyakiti aku kecuali aku yang mengizinkannya untuk menyakiti aku. Wow, quotes of the day. Kali dia aku bisa memilih untuk bilang aku tersakiti atau aku bisa bilang, "Oh wow, aku mendoakan yang terbaik ya untuk orang itu. Semoga dia sembuh, semoga dia semakin mencintai dirinya sendiri." Karena di saat aku mencintai diri aku udah nggak ada kepikiran sama sekali aku mau nge-judge kamu gitu, karena aku udah se-happy itu sama hidup aku. Oke. Gitu. Jadi segala hal yang terjadi di dalam diri aku itu berdasarkan izin aku sendiri gitu. Jadi apapun yang aku rasakan aku yang pilih. Kan aku punya kontrol terhadap apa yang aku rasakan. Dan gimana cara aku merespon komentar yang tidak mengenakan dengan gak usah ngasih respon itu sama sekali. Karena di saat aku udah ngasih respons, otomatis kayak ini energinya orang lain nih, dia gak senang sama dirinya, terus kita masuk ke dalam energinya gitu. Jadi kita akan terpengaruh. Tapi kalau misalnya aku aja gak ada respon sama sekali, gak ngeliat kamu aja gak ada di kesadaran aku, gak ada gitu. Jadi gak terpengaruh. Jadi ya udah the best way adalah tidak merespons. Menarik yang kamu bilang, dan aku sering banget dengar di media sosial atau mungkin termasuk kamu sendiri, gak ada yang bisa nyakitin kamu kecuali kamu mengizinkannya. Iya. Tapi secara natural manusia itu kan punya rasa ya. Yes. Boleh nggak kamu kasih tahu apa yang kamu maksud tadi tuh kayak karena sebenarnya aku kurang relate gitu. Soalnya ya otomatis aku merasakan hal itu gitu. Pertama bergantung dari cara pandang aku terhadap kejadian itu. Aku bisa memilih untuk melihat kejadian itu sebagai hal yang benar-benar nyakitin aku, yang bikin aku terluka, atau memang hal yang membangun aku menjadi wanita impian aku, menjadi wanita yang lebih berani. Aku expect challenge, aku selalu expect challenge karena aku mau glow up ya di 2026 ini. Dan aku tidak mau yang mulus-mulus aja, aku mau life full of adventure. Dan untuk aku bisa being the best version of myself dan menjadi Teresia yang baru, aku butuh tantangan itu sehingga aku bisa semakin bangkit. Jadi sebenarnya kalaupun ada komentar kayak gitu ya it's okay untuk merasa, tapi lebih banyak direfleksikan bagaimana kita melihat komentar tersebut gitu Kak? Iya, dan lebih ke nggak usah digubris aja. Karena di saat aku udah benar-benar percaya sama diri aku dan visi aku dan impian aku, mau ada komentar apapun itu udah nggak berpengaruh lagi. Kayak angin lewat aja. Iya sih setuju. Kebal gitu. Aku juga kan sering curhat ya sama kamu kayak gimana sih ngadepin kayak gini atau banyak hal yang sering aku curhatin ke kamu dan salah satu pesan yang selalu aku ingat dari kamu tuh suka bilang kayak kuatkan diri kamu dari dalam, benahi diri kamu dari dalam sehingga ketika terjadi sesuatu hal-hal di eksternal kita dia tuh nggak gampang buat menggoyahkan diri kita. Iya, Gitu. sama kayak lagi nanam pohon. Aku bertahun-tahun fokus membangun fondasi aku sehingga di saat pohonnya bertumbuh, mau ada badai, mau ada apa itu nggak akan jatuh gitu karena dari akarnya udah kuat. Sebenarnya aku masih terus belajar untuk menguatkan akar diri aku karena terkadang ketika ada komentar-komentar tentang diri aku sebetulnya sometimes aku masih ada perasaan sedih tapi udah nggak kayak dulu. Iya, sebenarnya aku terus belajar untuk membenahi diri aku dari dalam dan menguatkan akar diri aku sehingga kalau ada komentar tentang diri aku ya aku kuat gitu dan terus fokus ke diri aku. Cuman itu kan proses ya. Sometimes kadang aku masih ke-trigger juga atau kadang ngerasa sedih juga. Tapi cara pandangku udah beda. Kalau dulu aku bakal nyalahin orang lain, tapi sekarang aku bakal ngelihat makna di balik kejadian itu. Kayak misalnya nih ada perasaan kesel dikit. Kenapa ya aku kesel? Ada sesuatu yang masih perlu aku benahi dari diri aku. Tapi bukan nyalahin diri, tapi mengenali diri lebih dalam lagi. Iya, karena ini kita kan ngomongin dari Aku boleh soalnya gak ngobrol, anggap aja kayak rumah sendiri. Oke, kan kita ngobrolnya dengan dream moment gitu ya. Dream moment
everything, the best Oke. version of yourself sesuai dengan diri kamu, nggak ada aturan gitu. Kita mau menjadi diri kita sendiri. Eh, Sedih banget ya. Oke, terus tadi kan mau coba. Oke, the best version of myself gitu. Dengan lupa lagi. Iya, yang tadi yang aku bilang, di mana penting sekali kita itu buat terus benahin diri kita. Oh ya, Kenalin diri kita gitu. iya. Nah, ini kan ngomonginnya tentang menjadi dream woman gitu, menjadi versi terbaik diri kita. Di saat kita sudah menjadi versi terbaik diri kita, kita sudah glow up gitu, menjadi diri ideal kita, itu bukan berarti kita tidak punya emosi-emosi yang dulu kita rasain gitu. Justru bedanya adalah kita tetap punya emosi itu, tapi kita akan merasakan perbedaan dari gimana cara kita menghadapi perasaan yang ada gitu. Oh. Contohnya di saat ada kejadian yang tidak aku ekspektasi terus kejadian gitu, itu akan terus terjadi. Nah, tapi bedanya gimana cara aku menghadapi itu, dulu aku akan teriak-teriak, dulu aku akan marahin orang dan marah gitu. Nah, ini ada yang menarik tentang kemarahan. Kemarahan itu sendiri itu bisa, aku pernah baca juga di buku, itu tuh kayak sebuah alat untuk aku nunjukin kalau gue tuh penting loh. Ayo lu ini hormat sama gue gitu-gitu. Kayak karena kan aku bisa pakai merespon yang lain, kenapa aku perlu marah? Mungkin aku mau orang ngerasa lebih rendah dari aku dan segala macamnya, dan aku bisa memilih untuk ya udah sharing aja tentang diri aku. Oke, ini ada anggapannya seorang mama yang lagi marah-marah sama anaknya, terus tiba-tiba dia dapat telepon dari orang, tiba-tiba nadanya bisa langsung berubah. Nah, itu kan artinya kayak itu perasaan bisa di-switch langsung, dalam artiannya juga mama ini menggunakan kemarahan biar anaknya bisa patuh patuh sama, orang tuanya gitu. Oke. Nah, itu jadi sebenarnya emosi itu bisa kita switch langsung juga dan kita bisa memilih gitu. Nah, berarti gimana biar kita tetap punya emosi tapi kita juga yang memegang kendali atas emosi kita. Oke, jadi sebenarnya natural dan ya emosi itu valid ya, cuman sekarang adalah gimana kita bisa memandang setiap kejadian atau emosi itu sendiri. Kayak tadi contoh yang aku bilang ke kamu, di mana cara pandang aku yang dulu menghadapi sesuatu dengan yang sekarang tuh beda. Tetap ada emosi itu, tapi aku tetap memegang kendali gitu. Justru aku menjadikannya sebagai refleksi ke dalam diri aku untuk lebih kenal lagi nih sama Kiki gitu. Berarti Yes. kalau kayak gitu ini aku udah dream moment banget ya? Dream moment banget. Nah, itu nih, dulu aku punya pola yang sering banget aku ulang-ulang dan aku ngelihat ini dengan jelas terutama di saat aku di dalam sebuah relationship, di saat aku nge-date gitu. Aku selalu punya kebiasaan, aku cenderung untuk menyesuaikan diri aku sama orang yang aku lagi nge-date gitu. Jadi aku menyesuaikan diri aku sama cowok. Nah, itu terulang terus bertahun-tahun sampai ada satu titik di mana, oh aku nyadar nih hubungan benar-benar nggak sehat dan aku belajar untuk stand up for myself, berdiri untuk diri aku sendiri. Aku benar-benar berani untuk speak up apa yang aku tidak mau, berani untuk tidak disukai. Itu kunci kebahagiaan banget sih buat aku. Karena kayak benar-benar damai, benar-benar hidup buat diri sendiri, mendengarkan kata hati sendiri, dan somehow hidup aku jadi malah semakin lancar dan semakin selaras. Karena memang diri kita tuh udah tahu di dalam diri kita apa sih yang kita mau, apa sih yang jalan yang terbaik buat kita, kita udah tahu. Tapi seringkali kita mikirnya orang lain punya jawaban yang lebih baik, punya orang lebih baik, talenta orang lebih baik, padahal kita semua punya masing-masing di dalam diri kita gitu. Jadi aku sudah punya apapun yang aku butuhkan di dalam diri aku untuk mewujudkan kehidupan impian aku. Oke, jujur sebenarnya dari awal aku ngelihat kamu gitu ya di sosmed, dulu tuh aku punya pandangan kayak, "Ya elah apaan sih?" Gitu. Tadi semuanya. Gitu, terus tapi lama-lama semakin aku kenal sama kamu, aku tuh ngerasa, wah emang nih orang beda gitu, ada pandangan yang memang berbeda yang aku tuh justru banyak belajar dari kamu gitu. BTW ngomongin soal jadi diri sendiri, yang tadi kamu bilang kayak ketika kita udah jadi diri sendiri itu jadi makin selaras. Sebenarnya aku masih belajar juga soal ini. Kayak gimana ngebedain jadi diri sendiri dan juga, itu ngerugiin orang lain nggak sih?
Kayak Sih. batasan-batasannya tuh gimana gitu? Atau memang nggak ada batasan? Kamu sendiri tuh ngelihatnya gimana? Jadi diri sendiri itu egois atau enggak? Tidak, justru menurut aku semakin banyak orang yang berani menjadi dirinya sendiri, semakin dunia ini menjadi lebih baik. Karena, kita tuh seringkali nggak bahagia, kita seringkali, naruh kemarahan kita keluar, karena sebenarnya kita mau berekspresi, kita mau mengungkapkan siapa diri kita yang sebenarnya, apalagi sebagai wanita ya, banyak banget aturan-aturannya dan deep down ya sebagai manusia kita mau nggak sih mengekspresikan diri kita? Kita sebagai wanita, manusia hanya ingin tempat aman itu untuk kita benar-benar menjadi diri sendiri dan itulah kenapa aku bikin Dream Woman Community gitu, itu fondasinya. Karena dari dulu aku kepengen gitu bisa ngerasa aman jadi diri aku sendiri, dari rasa ketidaknyamanan ini akhirnya aku ciptakan untuk orang lain, untuk wanita lain, oh akhirnya hidup aku menjadi lebih bahagia. Iya, dan sister ini terbukti juga ya, karena kita kan sebenarnya selain banyak aktivitas offline, kita juga ada aktivitas online ya. Yes. Dan aku pribadi menyaksikan banyak banget perubahan dari member-member. Contohnya tadi ada cerita yang terharu banget ya, Rea, di mana Kak Saras ya, aduh Kak Saras, Kak Saras. dan itu menyentuh hati banget di mana Kak Saras bilang pernah mengalami sesuatu yang challenge Iya dan bener. itu dengan hadirnya DWC meskipun mungkin menurut kita itu sederhana, hal yang kita lakukan kayak afirmasi, bersyukur, sharing di grup, pendukung yang mungkin terlihat kecil tapi itu berpengaruh banget buat perubahan hidup dia. Nah, itu kenapa bisa terjadi, karena aku berani menjadi diri aku sendiri. Coba misalnya aku nggak stand up for myself, aku tetap menjadi diri aku yang dulu, masih ngikutin cowok terus, ini kehidupan wanita-wanita ini nggak akan berubah. Nah, berarti itu kan dampak nyata positif dari aku menjadi diri aku sendiri. Dan menurut aku perlu lebih banyak wanita perlu stand up for herself dan benar-benar menjadi dirinya sendiri. Karena di saat aku menjadi diri diri aku sendiri, kan ada sebuah gift gitu, sebuah talenta dari dalam diri aku yang sebenarnya perlu aku keluarkan gitu, perlu aku kembangkan. Aku percaya kalau kita semua itu bisa menjadi extraordinary, luar biasa, tapi itu juga pilihan kita masing-masing, apakah kita mau mengaktifkan sisi diri kita yang itu. Dan aku memilih untuk mengaktifkan sisi diri aku yang itu. Jadi kita semua sudah punya potensi itu, tapi mungkin untuk kebanyakan wanita, sisi diri yang itu tuh masih tidur. Nah, gimana cara aku bisa bangunin dari kejadian-kejadian yang menantang ini, yang bikin aku sedih. Nah, ini gimana aku benar-benar bisa memutuskan pola yang berulang ini dengan, melakukan tindakan yang baik. Keren banget! Aku setuju sama yang kamu bilang, dan tanpa aku sadari juga, aku terus bersama dan mau belajar sama kamu karena aku ngerasa ya kamu menjadi dirimu sendiri. Dan di sisi lain banyak banget hal yang aku pelajarin dari kamu, mulai dari inner work, percaya diri, jadi diri sendiri. Aku merasakan ya ada perbedaan juga yang aku rasakan. Dan setuju sama yang kamu bilang waktu kamu bilang hal-hal yang jadi tantangan, challenge itu semuanya ya untuk kebaikan kita sendiri. Iya. Diri kita yang lebih baik lagi. Iya, ngebangunin sisi diri kamu yang kayak, "Oh keren banget, luar biasa," gitu. Jadi Itu jadi semakin luar biasa. betul. Jadi sebenarnya tantangan itu gimana kita ngelihatnya? Apakah ini membuat kita jadi lebih baik atau kita mau melihat dari sudut pandang yang lain? Karena aku ngerasa aku berani menjadi diri aku karena ada banyak tantangan yang sudah aku lewati. Iya, Dan kayak proses belajar juga sehingga itu membangunkan kesadaranku. iya, perlu nih stand up for myself, perlu nih boundaries, karena aku tahu aku pantas untuk yang terbaik. Betul. Banyak banget ngeliat transformasi member yang kayak gitu, dari kemarin mereka bilang, "Oh akhirnya aku berani jadi diri aku sendiri," dan rasanya benar-benar jadi magnet berkat gitu, jadi magnet karena I know I deserve that dan justru kalau ngomongin relationship juga, cowok akan semakin tertarik di saat kita benar-benar menjadi diri kita sendiri. Karena kan, dari awal kenapa cowok itu deketin kita, karena it's who we are gitu. Nah, kalau misalnya udah di relationship malah jadi orang lain, ini siapa? Wah, menarik nih bahas Siapa? relationship juga. Tapi sebelum aku lebih jauh ke relationship, aku mau tahu pendapat kamu. Sebenarnya menurut kamu, jadi diri sendiri tuh definisinya apa sih?
Interesting. Definisi untuk setiap orang tentunya berbeda, tapi kalau buat aku kan apa ya, ngomongin personal branding, aku biasanya branding diri aku kayak ya dream dream woman gitu. Wanita elegan mungkin ya. Aku menjadi diri aku sendiri adalah aku nunjukin semua sisi di diri aku gitu. Sisi diri aku yang nangis juga, aku sering nunjukin sisi diri aku yang lagi punya tantangan. Jadi I allow myself to be all versions of me yang dimana tidak hanya profesional tapi juga personal, tidak hanya sukses di dalam karir tapi juga personal dan di segala aspek kehidupan aku. Dan aku sering banget bilang kayak gini, I am a woman of infinite possibilities. Oke, Nah, bilang dong dalam bahasa Indonesia juga. jadi kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia itu artinya aku adalah wanita dengan penuh kemungkinan tak terbatas yang dimana yes aku adalah penulis buku, aku adalah founder Dream Woman Community, tapi aku juga bisa jadi musisi, penyanyi, atau pelukis gitu. Jadi aku benar-benar tidak membatasi diri aku karena batasan itu kan aku yang buat sendiri juga. Ya, batasan sebenarnya ada batasan yang baik dan buruk kan, boundaries jadinya, boundaries. Kita juga, jadi proses tahu boundaries kita, tahu siapa diri kita yang sebenarnya itu tentunya proses gitu ya. Sampai sekarang aku kan juga masih berproses dan aku bisa bilang kalau semakin tahun berlalu, aku semakin menjadi diri aku sendiri gitu. Jadi bukan bukan ada yang salah sama aku, tapi justru I become more and more of myself. Aku semakin menjadi diri aku sendiri, aku semakin penuh gitu. Oke. So, menurut kamu jadi diri sendiri itu adalah berani menunjukkan semua sisi yang kamu punya ya? Yes. Buat kamu gimana? Um, Sebenarnya aku juga terus belajar untuk jadi diri aku sendiri. Dan untuk saat ini, definisi jadi diri sendiri menurut aku adalah ketika aku merasa nyaman, bebas, dan juga bahagia. Nyaman, bebas, bahagia. Itu. Yes. Dan itu sesuatu yang bisa kita rasakan sekarang juga. Betul. Iya. Dan sebenarnya proses jadi diri sendiri dan mengenal diri itu nggak pernah berhenti nggak sih? Itu Iya. terus pelajaran dan juga pembelajaran yang akan terus terjadi dalam hidup kita gitu. Pokoknya selama aku masih bernafas, berarti itu kesempatan buat aku semakin mengenal diri aku sendiri, semakin tahu betapa luar biasanya aku, dan semakin aku bisa menciptakan kehidupan yang aku inginkan. Cool. Oke, berarti kamu tuh sebenarnya nggak mendefinisikan dirimu dalam satu profesi aja ya? Yes. Karena ya udah kamu bisa semua, kita bisa mengeksplor apapun. So nggak mendefinisikan dirimu dengan kamu adalah founder di Woman atau kamu adalah penulis buku, tapi semuanya yang bisa kamu eksplor, yang bisa kamu pelajari. Yes, jadi aku melepaskan label-label yang orang-orang yang dulu aku pelajari dari lingkungan lama aku. Aku suka bilang kayak bawang gitu, diri aku kayak bawang. Nah ini kan bawang banyak lapisan kulitnya dan aku mengupas satu persatu lapisan kulit itu. Nah lapisan kulit tuh kayak aku mikir diri aku introvert, pemalu, penakut, kurang beruntung, nggak bisa ini, nggak bisa itu, aku lepas semuanya gitu. Jadi aku rela untuk melepaskan hal-hal yang memang udah nggak selaras sama aku, sehingga aku udah terkelupas di kulit bawangnya. Ternyata itu adalah diri aku yang sebenarnya. Tuh. Kemarin kita juga bahas di sesi book club kita, benar-benar berdamai dan menjadi versi terbaik diri sendiri. Aku melepas diri aku dan benar-benar mengenal diri aku siapa di luar ekspektasi luar, peran aku, title aku, achievement aku. Yes, aku punya achievement, tapi kan aku pun lebih dari achievement itu gitu. I have more within me. Menarik yang kamu bilang proses ngupas diri kita dari bawang-bawang gitu ya. Gimana proses kamu ngupas-ngupas ini? Dari mana kesadaran kamu ini muncul? Karena kan mungkin kita mendefinisikan diri kita kayak gitu, tapi kita nggak tahu nih, how kita tahu bahwa
gimana nih cara ngelepas-lepasnya gitu loh? Pertama tentunya dari awareness kalau misalnya, apa sih yang selama ini aku identifikasikan dari diri aku atau limitasi-limitasi yang aku taruh di diri aku. Misalnya kayak aku penakut, aku pemalu, aku people pleaser gitu, aku bisa berhenti untuk menyebut diri aku kayak gitu. Dan menciptakan label baru, menciptakan identitas baru untuk diri aku. Nah, gimana caranya untuk menciptakan identitas baru? Pertama-tama ya dari apa yang aku lakukan sehari-hari. Misalnya dari sebelumnya nggak pernah meditasi, aku jadi meditasi, journaling, olahraga. Nah dulu tuh label aku wanita yang paling anti olahraga, aku nggak pernah olahraga. Di sekolah aku selalu bilang aku tuh lagi mens, jadi aku nggak olahraga. Dan nggak pernah makan sayur. Saking banget. Nah gitu, jadi aku mau olahraga gitu, kayaknya masa sih gitu. Jadi aku belajar untuk menantang pemikiran aku belajar untuk menantang pemikiran aku. Jadi yes, aku boleh punya pemikiran itu, tapi nggak semua pemikiran itu benar. Mmm. Kan sometimes dan oftentimes pikiran itu berasal dari lingkungan-lingkungan lama yang belum tentu benar. Pertama kesadaran, Nah, kedua oke, kesadaran, kedua kebiasaan, kebiasaan. ketiga taruh kamu di lingkungan yang baru. Nah, di case aku sampai merantau, aku ke Bali, ikut komunitas gitu dengan mungkin ini pemikiran yang dulu dari sekolah pikirnya kayak, "Oh, perlu jawaban yang kayak gini biar benar nih." Nah, tapi ternyata di real life itu beda banget gitu, semua possibilities ada, semua kemungkinan ada. Oke, berarti tahapnya yang pertama kalau dari kamu, satu kesadaran, dua kebiasaan, tiga penting buat ngelilingin diri kita sama Lingkungan lingkungan baru, dengan orang-orang baru, dengan budaya baru, dengan kepercayaan baru. karena itu akan merubah bagaimana kita memandang segala sesuatu ya. Dan aku mau nambahin juga terkait kesadaran ini, kesadaran itu kalau yang aku rasain itu bisa muncul atau tercipta ketika kita mau belajar. Mhm. Mau belajar dari manapun, dan yang kedua, tadi pengalaman-pengalaman atau tantangan-tantangan itu, kita lihatnya sebagai sesuatu yang, itu ya untuk yang terbaik buat kita, gitu. Karena tanpa tantangan kita nggak akan muncul kesadaran sih. Bukan, tanpa tantangan aku nggak mungkin punya kesadaran. Benar sih, Dan aku nggak akan mau belajar juga. Iya, dan allow yourself juga sih, izinkan diri kamu untuk menjadi lebih besar, izinkan diri kamu untuk menjadi lebih berlimpah dan lebih luar biasa, karena kamu tuh lebih luar biasa dari yang kamu pikirkan. Kamu tuh lebih lebih luar biasa daripada Juga, of course. Oke, benar. Izinkanlah. allow yourself to be successful, izinkan diri kamu untuk menjadi sukses, karena aku ngerasa kayak kebanyakan wanita masih ragu-ragu nih, takut dibilang terlalu ambisius, takut dibilang too much gitu loh. Nah itu tendensi sih, kecenderungan wanita takut dianggap terlalu banyak, too much. Oke, izinkan diri kita semua untuk jadi luar biasa, jangan ragu dan jangan takut. Kiki, jangan ragu dan jangan takut. Di zaman sekarang ya justru udah ada AI, teknologi dan segala macamnya, justru akan semakin advantage dan untung buat kita semakin menjadi diri kita sendiri. Karena ini AI udah pinter banget, dan kalau misalnya kita masih mau jadi kayak orang lain, kita juga nggak akan bersinar gitu. Jadi the way cara kamu sukses, cara kamu bersinar adalah dengan menjadi diri kamu sendiri. Gitu. Karena ada keunikan di manusia yang robot tidak akan punya. Karena sebenarnya setiap orang juga udah punya keunikannya sendiri ya. Yes, betul. Nah, makanya kita perlu berani untuk keluar dari zona nyaman, keluar dari lingkungan yang belum pernah kita tahu nih sebelumnya gitu. Jadi itu penting juga untuk melepaskan judgment. Ah, tempat ini jelek, tempat ini negatif, teman kayak gini jelek. Coba aja dulu explore. Kamu nggak akan pernah tahu kalau kamu nggak explore. Dan ngomongin people pleaser juga nih. People pleaser, ternyata jadi people pleaser itu lebih membahayakan daripada yang kita kira. Karena people pleaser itu kan artinya aku membohongi diri sendiri. Ya, Membohongi diri sendiri, tubuh kita tuh bisa bisa ngerasain loh kalau misalnya kita bohongin diri sendiri.
Apakah itu kita jadi sakit, apakah kita jadi hilang suara, apakah kita jadi jerawatan, ternyata itu bisa menjadi simptom-simptom kalau aku tuh terus-terusan membohongi diri aku sendiri. Jadi aku akan semakin dan semakin insecure dan ngerasa semakin kecil. Ini pernah aku rasain juga ketika nggak jadi diri sendiri, khususnya dalam sebuah hubungan ya, yang mana aku ngerasa justru semakin jauh dari diri aku, tubuh aku, kamu tau gak rasa apa? Asam lambung. Asam lambung ya. Jadi sadar gak sadar, ketika kita nggak jadi diri kita sendiri, tubuh kita tuh beneran ngerespon. Iya, respon karena Kayak aku ngerasa, kayak aku jadi ngerasa kayak itu aku jadi tahu oh itu tuh asam lambung ya gitu loh. Ketika nggak jadi diri kita sendiri, makanya penting banget untuk kita jadi diri sendiri dimanapun dan kapanpun. Iya, tubuh kita akan merespon di saat kita terus-terusan bohong sama diri kita sendiri. Dan di saat aku jadi diri sendiri, tubuh kita juga akan merespon kayak gitu. Jadi tubuh kita tuh selalu memberikan sinyal sama apa sih yang benar-benar kita rasain. Kita juga akan nge-track seseorang yang fake dan orang tuh ada ada jangka waktunya di saat kita bisa berpura-pura. Kita nggak akan bisa berpura-pura terus-terusan gitu. Jadi kalau misalnya mau lihat siapa diri kita yang sebenarnya, siapa diri seseorang yang sebenarnya, kita lihat dari konsistensi. Makanya konsistensi itu penting banget. Itu menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya dari apa yang benar-benar kita bisa lakukan secara konsisten. Menarik. Oke, terus? Nah, makanya menurut aku perlu banget yang namanya independence thinking. Aku belajar untuk berpikir sendiri. Apa tuh? Karena kebanyakan orang mau minjam pikiran orang lain gitu, jawaban orang lain gitu. Ternyata dari kita ya udah ada jawaban sendiri. Tapi gimana cara aku melatih independence thinkingku? Aku sering banget journaling, meditasi. Nah, meditasi itu kan aku benar-benar dengerin suara aku. Jadi penting juga untuk punya waktu sendiri, penting juga untuk diem, menjadi quiet, dan juga ya jadi dari siapa aku sebenarnya itu aku lihat di saat nggak ada siapa-siapa di sekitar aku. Jadi siapa aku sebenarnya di saat orang-orang lain nggak ada. Nah itu aku tahu siapa diri aku. Ini Itu termasuk salah satu cara buat mengenalin diri sendiri ya? ya dan juga bisa dari percakapan aku dengan orang lain, percakapan aku dengan kamu, aku jadi bisa semakin mengenal diri aku sendiri. Misalnya dari apa nih yang aku rasakan di saat kamu bersikap kayak gini gitu kan, itu nunjukin dari apa nih yang aku bisa perbaikin lagi. Banyak cara sebenarnya ya? Juga. Sebenarnya banyak cara, cuman beberapa hal yang kamu lakuin dan sebenarnya aku sedang praktekkan juga buat lebih kenal sama diri sendiri. Satu, me time sendirian, dengerin kata hati, terus journaling, aktif tuh setiap pagi sama malam. Dan yang ketiga, dengan kita berinteraksi dengan orang lain. Karena dari situ kita bisa tahu kita sedang merasa apa, dan seharusnya dari perasaan itu kita bisa bersikap seperti apa, itu dari situ. Misalnya aku jadi content creator, aku kerja gitu, semakin aku berani menjadi dan nunjukin siapa diri aku yang sebenarnya, semakin orang tuh dikit gitu. Kenapa? Karena kebanyakan orang juga kepengen bisa mengekspresikan itu, kebanyakan orang juga kepengen bisa jadi dirinya sendiri. Jadi di saat aku melihat seseorang yang benar-benar wow, it's benar-benar pede, benar-benar bisa jadi dirinya sendiri, jadi kayak magnet gitu. Oh, aku pengen deket-deket apa nih dari diri dia yang beda, yang dimana aku nggak lihat sinar itu di orang lain. Ternyata itu kuncinya jadi autentik. Oh, oke. Being jadi diri kamu sendiri itu bisa jadi magnet untuk hal apapun juga. Magnet sekali, karena di saat aku berpura-pura kan gimana nih, nggak selaras nih dengan diri aku. Kan di saat aku mau menjadi magnet, aku juga perlu selaras dari pikiran, perasaan, dan tindakan aku. So, jadi diri sendiri adalah atau berarti selaras antara pikiran, perasaan, dan juga tindakan. Gitu ya, Ren? Dan ketika jadi diri sendiri, justru itu bakal jadi magnet untuk apapun dan itu memang terpancar.
keluar auranya gitu ya kalau memang kita jadi diri kita sendiri? Iya, aku pernah ada pengalaman di saat aku benar-benar jadi diri sendiri nih, tapi ternyata aku tuh temenan sama orang yang belum bisa benar-benar jadi dirinya sendiri. Mmm. Walaupun casing-nya ya, luarnya kelihatannya kayak high value dan, the best version of herself gitu, tapi aku merasa kayak, kenapa ya di saat aku interaksi sama dia aku ngerasa draining. Nah, Mhm. itu terulang sampai beberapa pertemuan aku baru sadar, oh ternyata dia nih selama ini kayak make casing gitu, kayak make lapisan yang di mana dia benar-benar nggak jadi dirinya sendiri. Dan ternyata itu bisa jadi draining buat aku karena dia di posisi aku jadi diri aku sendiri dan dia tuh kayak menyerap energi aku gitu. Mmm. Karena dia sebenarnya pengen jadi dirinya sendiri tapi kayak, jadi perlu hati-hati banget sih sama pertemanan juga. Oke. Sebenarnya aku mau nanya juga ke kamu tentang jadi diri sendiri. Kayak jadi diri sendiri okelah itu kita bisa menarik apapun, kita bisa mengekspresikan diri kita, tapi sebenarnya kayak gini, Rek, ketika jadi diri sendiri, terus di dalam dirinya sendiri itu ya mungkin judging ke orang lain, apakah itu jadi bagus untuk menjadi diri sendiri? Hmm. Kamu ngerti nggak sama Iya, iya. aku? Tapi justru di saat kita benar-benar jadi diri kita sendiri dari jiwa kita, nggak akan ada judgement. Karena judgement itu juga bisa menunjukkan kalau aku tuh masih insecure dan kalau misalnya aku sudah benar-benar berdamai sama diri aku nggak ada akan kepikiran aku mau ngejudge kamu. Karena aku udah Mmm. happy banget sama diri aku. Ngapain juga aku ngejudge. Jadi diri aku sendiri, jadi diri aku yang otentik, di mana aku benar-benar bisa menjadi diri aku sendiri dan percaya diri tanpa aku perlu membandingkan diri aku sama orang lain dan perlu menjatuhin orang lain. Karena aku tahu diri aku bersinar dan aku memberikan space, ruang buat orang lain untuk juga bersinar dan itu adalah arti kepercayaan diri sejati buat aku. Oke, berarti tambahan ini lebih masuk lagi ke aku gitu. Karena tadi sebenarnya masih sedikit ada kontra kayak kalau kayak gitu berarti lo normalisasi hal yang menurut gue itu bisa menyakiti orang lain gitu. Kenapa bisa menyakiti orang lain? Kayak misalnya tadi, ini dari aku ya, aku serius nanya ke kamu kayak contoh, "Oke, aku akan menjadi diri aku hari ini, menjadi diri sendiri," gitu. Contoh kita lagi Yes. syuting nih di sini, terus gue nggak suka nih sama si Salsa, terus gue bakal jadi diri gue sendiri, gue bakal nunjukin, "Ya udah gue nggak suka sama lu," gitu. Itu kan sebenarnya kalau didefinisikan jadi diri sendiri, ya itu benar jadi diri sendiri. Tapi tadi karena kamu nambahin, ya berarti jadi diri sendiri juga percaya sama dirinya sendiri, otentik. Ketika gue percaya sama diri gue sendiri, berarti gue gak akan ada pikiran, ya gue gak suka sama lu gitu kan. Iya, karena aku udah fulfill sama diri aku dan tadi aku mau nambahin apa? Tadi ada kepikiran terus ya karena ketika udah fulfill jadi diri sendiri berarti sama dengan juga sudah fulfill dengan diri kita sendiri itu maksudnya. Tapi bener gak? Oh iya, iya, iya. Kan tadi jadi diri sendiri berarti selaras antara pikiran, perasaan, dan juga tindakan. Plus berarti juga sudah fulfill dengan diri kita sendiri. Makanya ketika kita sudah fulfill dengan diri kita sendiri, kita nggak akan ada kayak insecure, iri, nggak suka sama orang lain karena kita sudah fulfill, kita sudah bahagia dengan diri kita sendiri. Kita akan lebih fokus kepada hal-hal yang ya udah kebahagiaan, menjadi lebih baik lagi dan sebagainya. Yes. Karena I like myself, jadi I like you too. Ini sweet banget. Tapi benar, I like myself, so I like you too. ketika kita sudah suka sama diri kita sendiri, ya udah Kita memancarkan energi itu. memancarkan energi itu kayak karena sebenarnya koneksi juga ya sama yang tadi kamu bilang terkait projection itu kan sebenarnya ada sesuatu yang nggak kita suka dalam diri kita sehingga ya terpancarkan juga ke orang lain gitu misalnya gue nggak suka sama salsa ya sebenarnya ada sesuatu dalam diri salsa Yang gue mau sebenarnya. yang sebenarnya bikin gue mau dan itu bikin gue ke trigger kenapa gue nggak bisa kayak lu gitu kan gitu. Focus on ourselves. So aku nangkep ya, so jadi diri sendiri berarti selaras antara pikiran, perasaan, tindakan, dan juga kita fulfill dengan diri kita sendiri ya. Benar gak sih, Rek? Dan juga membuat definisi aku sendiri, aturan aku sendiri gitu. Misalnya kayak, ada real case nih. Aku suka dengar
bikin aturan aku sendiri. Banyak banget yang kontra kenapa aku quit my job dan aku bener-bener go all in untuk Dream Woman, yang dimana itu tuh nggak make sense sama aturan dunia, tapi aku berani menciptakan aturan aku sendiri, yang dimana ternyata dari komunitas ini, dari aku mengikuti kata hati aku itu menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa, sangat indah, dan benar-benar berdampak sama orang banyak dan peluang opportunity aku justru makin banyak gitu. Dan Hmm. itu karena keberanian aku breaking the rules, mengubah aturan itu dan mengikuti aturan aku sendiri, membuat aturan aku sendiri. Yang sesuai juga sama hatimu ya. Yes. Kamu ngedengerin hatimu dan maunya apa gitu. Iya, aku lebih percaya sama diri aku daripada aku percaya sama orang lain. Percayalah sama diriku ya. Sister, ngomongin soal topik kita kan sebenarnya dari tadi bahas jadi diri sendiri ya. Ada beberapa pertanyaan dari our sister yang mau tanya tentang ya dream moment tentang gimana sih cara jadi diri sendiri. Mungkin bisa please kasih tahu kita apa pertanyaannya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan dari sister kita ya. Karena yang pertama ada Salsa. Hai Kak Salsa. Ini dia nanya, aku mau tanya Kak, aku kan udah berusaha nih jadi diri sendiri. Tapi terkadang orang di sekitar aku tuh gak nerima itu. Boleh jawab gak ya Kak? Terima kasih. Interesting. Jadi diri sendiri, tapi lingkungannya nggak terima. Iya, gimana? Dari kamu gimana? Dan justru itu adalah esensi menjadi diri aku sendiri. Artinya salah satu kualitasnya aku perlu berani untuk tidak disukai. Karena itu resikonya. Berarti first of all Kak Salsa udah berhasil jadi dirinya sendiri. Ya, dan di saat mungkin lingkungan yang sekarang tidak menerima aku, tapi justru dari keautentikan aku ini, aku justru akan bisa menarik orang-orang yang justru lebih selaras sama versi diri aku yang baru gitu. Jadi itu adalah hal yang natural, secara alami lingkungannya akan berpindah sendiri gitu, akan shifting sendiri mengikuti dari energi aku, dari versi diri aku yang mana. Kalau misalnya aku fake, ya udah aku dikelilingi orang yang fake. Tapi kalau misalnya aku mau judgement, aku nggak ngejudge orang lain, aku juga akan mengelilingi orang-orang yang baik banget. Tapi sebenarnya dari pertanyaan si Kak Salsa ini yang bilang dia udah jadi dirinya sendiri, lingkungannya nggak nerima. Menurut aku jadi diri sendiri itu juga sebuah keberanian ya, karena nggak semua orang juga bisa nerima. Ngomongin soal nerima, diterima atau nggak diterima, apakah ini sebenarnya hanya pikirannya yang mengira orang lain nggak nerima gitu? Interesting. Bisa keduanya sih. Bisa diantara aku memang belum terbuka dan menganggap diri aku korban, itu bisa jadi case-nya. Karena di saat aku semakin open, orang juga bisa jadi semakin open. Tapi ada juga tergantung juga sama orangnya. Kalau misalnya ini memang orang yang tepat buat aku, dia akan semakin open, akan jadi refleksi buat aku. Tapi kalau misalnya dia tidak open, ya berarti memang tidak selaras. Oke, so kuncinya adalah percayalah ketika kamu jadi dirimu sendiri, dengan keautentikan kamu, orang ya akan semakin selaras yang dekat sama kamu gitu ya. Ya, justru dari keautentikan itu akan ada seleksi. Dari yang nggak selaras, dia akan jauh sendiri, dia nggak nyaman. Tapi orang yang benar-benar selaras justru akan jadi magnet. Tetaplah, beranilah, tidak disukai dan tetap jadi diri kamu sendiri. Itu helpful banget sih, skill dan keberanian tidak disukai itu. Ya, dan ketika dibilang tidak diterima, menarik banget pas kamu bilang, oke, nggak diterima nggak apa-apa, berarti nanti akan terseleksi nih. Terseleksi Ya kan? sendiri Terseleksi secara sendiri. natural. Tuh. Dan tergantung kita mau ngeliatnya dari sudut pandang yang mana. Karena aku pun ada real case di keluarga aku sendiri. Keluarga aku kan sebenarnya Chinese Indonesian ya. Tapi aku keluarga kayak Chinese jadi kayak keluarga jalur. Oke. Keluarga aku maunya aku kerja di 9 to 5, kerjaan yang big five, yang
perusahaan besar apa dan mau aku di keuangan which is bukan aku banget itu, tapi aku tetap menghargai orang tua. Menghargai bukan berarti aku patuh. Oke. Jadi yang aku lakukan benar-benar kebalikan dari apa yang orang lain bilang aku perlu lakuin. Jadi benar-benar berani menjadi diri aku sendiri. Nah, aku dari kerja di Bali dan lain-lain, mungkin di suatu saat itu aku kayak mengecewakan keluarga aku, mengecewakan orang lain. Tapi di saat aku diem aja sih, aku nggak respons dan aku berproses sendiri. Justru setelah aku bertahun-tahun berproses dan aku sekarang jadi bisa nunjukin hasil nyatanya, mereka jadi suka sama aku. Oke. Pertama-tama berarti dia udah hebat karena dia udah berani jadi dirinya sendiri. Terus yang kedua terkait nggak diterima, itu sebenarnya bisa kita refleksikan apakah itu benar-benar nggak diterima atau itu masih jadi cerminan ketidakpercayaan dirinya. Benar nggak sih, Rek? Dan yang ketiga, justru itu bagus karena sebenarnya kita akan ditempatkan di lingkungan yang lebih selaras sama kita ketika lingkungan yang tadi udah nggak selaras lagi sama kita. Di saat aku menerima diri aku juga lebih mudah untuk menerima orang lain dan aku juga akan diterima. Oke, karena itu ya tujuannya. Di saat aku menerima diri aku juga akan lebih mudah menerima orang lain, benar-benar ngelihat orang as who they are, as human without judgment, dan orang lain pun juga akan merefleksikan itu kepada kita. Oke, so berarti dengan tadi persepsi yang tidak diterima, percayalah kamu akan lebih banyak diterima oleh orang lain gitu ya. Di saat kamu juga menerima diri kamu sendiri. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Tadi ya. Yang kedua ini ada dari Kak Hana. Hai Kak Hana. Oke, dia nanya nih, gimana memisahkan antara pekerjaan dan jadi diri sendiri? Menarik. Dari kamu, Rek, gimana, Rek? Menarik. Aku sebenarnya melihat itu sebagai kedua hal yang selaras ya. Di saat aku benar-benar percaya sama diri aku dan punya hubungan yang dalam sama diri aku, itu juga akan berdampak ke kehidupan profesional aku, ke kerjaan aku. Contohnya kayak aku kan udah dari inner work dan melakukan hal pengembangan diri ini dari aku kuliah dan itu justru tercermin dari aku lulus dan rasanya mengalir aja gitu kerjaanku. Dan ada contoh juga dari salah satu teman kita ya, Nadisa ini contoh kerjaan juga, dia interview kerjaan, dia tuh ngelamar jadi OB. Nah, tapi nggak keterima. Malah keterimanya apa? Untuk kerja di TV, SCTV. Karena saat itu dia interview, dia benar-benar jadi dirinya sendiri, dia ceritain dirinya sendiri di mana dia punya pengalaman jualan dari SD, punya jiwa-jiwa pebisnis. Jadi benar-benar out of the box banget jawabannya dan justru dia malah keterima karena hal itu. Padahal sebelumnya dia belum pernah ada pengalaman. Jadi justru menjadi diri sendiri akan membuat kita, aku percaya akan membuat kita semakin bersinar di tempat kerja justru. Oke, jadi sebenarnya itu bukan hambatan juga ya. Justru itu bakal bikin kita jadi lebih bersinar juga ketika kita benar-benar jadi diri kita sendiri. Karena kenapa aku memilih untuk jadi diri aku sendiri di komunitas aku tapi nggak di lingkungan kerja. Maksudnya? Kenapa aku milih aku bisa jadi diri sendiri di sini aja tapi nggak di sana juga. Karena kamu ya jadi dirimu sendiri. Kenapa aku perlu milih-milih di situasi A aja? Kenapa nggak di B, C, D? Aku ngerti. Jadi ya jadi diri sendiri dimanapun dan kapanpun. Karena dengan jadi diri sendiri kita bakal menarik banyak keberkahan juga ya. Semakin aku bisa melepaskan label itu, kulit bawang itu, semakin aku bisa semakin yakin dan jadi diri aku sendiri. Oke. Ngomongin kulit bawang label itu aku penasaran deh. Buku apa sih yang kamu baca? Dari aku sendiri sih. Oh iya, nah itu kan belajar independence thinking. Aku belajarnya itu dari pengalaman hidup aku sendiri. Cool. Lanjut kita ke pertanyaan ketiga. Oke, ini ada dari Kak Deno. Hai Kak Deno, ini adalah partner dream partner aku guys, community ya.
Kan dulu nanya nih, ketika kita menjadi diri sendiri, energi kita otomatis berubah. Yes. Kemudian dengan sendirinya orang yang sudah tidak selaras dengan energi kita akan melepaskan dan akan menarik yang selaras. Bagaimana jika yang tidak selaras itu adalah keluarga atau sahabat dekat? Bagaimana cara Interesting banget dan sama aku juga. Ada ini nih. Di saat aku menjadi diri aku sendiri, ternyata ada perubahan juga hubungan aku sama keluarga aku. Kemarin aku diceritain sama Nadisa juga, dulu aku tuh gak sedekat itu sama mama aku, tapi ternyata semakin dekat aku sama diri aku sendiri dan semakin terbuka aku, hubungan aku sama keluarga aku pun juga berubah gitu. Setuju banget karena aku ngalamin hal itu juga. Kayak contoh, aku pernah ada di fase gak nyaman sama keluargaku, tapi ketika aku mulai belajar dari manapun untuk lebih kenal sama diri aku jadi lebih tahu kenapa orang tua aku bersikap seperti itu. Aku jadi kayak aku ngerasanya Jadi aku punya passionate ya. iya lebih ke apa ya disebutnya, pengertian yang lebih luas. Iya, karena orang tua aku manusia juga dan memang sih walaupun aku sudah berubah dan orang tua aku bukan nggak perfect dan I know it, masih banyak perilaku yang sebenarnya nggak sesuai sama aku juga sampai sekarang, tapi karena aku udah nyaman banget sama diri aku sendiri, ya nggak apa-apa, let them. Kita jadi punya toleransi yang lebih luas ya. Iya, dan penting juga sih untuk membuat batasan sendiri gitu. Tahu batasan aku sehingga kalau misalnya ada keluarga aku yang memang bertindak tidak selaras, aku bisa make boundaries bahkan to my family juga. Benar. Dan ketika aku belum mengenali diri aku dan belum jadi diri aku sendiri, aku sama sekali nggak punya boundaries. Aku akan melakukan apapun yang diekspektasikan oleh keluargaku. Dan itu sangat nggak nyaman. Ketika aku nggak nyaman, aku jadi sering marah-marah. Dan justru itu bikin hubunganku sama keluargaku jadi nggak baik. Tapi ketika aku sudah belajar mengenali diri aku, jadi diri aku, lama-lama hubungan itu jadi baik. Dan ketika aku berani menolak, mereka bisa lebih ngerti juga gitu loh. Karena ya nyampein nggak keras tapi benar-benar dari hatiku. Mereka bisa ngerasain karena kan mereka manusia juga. Terus kalau yang soal sahabat tadi itu relate juga Kak Denok sama aku. Dulu aku punya sahabat yang deket banget dan itu sangat sefrekuensi sama aku dulu ya. Tapi ketika ada beberapa pandanganku yang berubah, aku semakin kenal sama diriku sendiri, aku semakin diselaraskan lagi sama lingkungan yang memang frekuensinya sama kayak aku, kayak di DWC, and that's okay gitu. Ya, walaupun agak sulit tuh pas itu aku juga melepaskan sahabat aku karena aku berkembang banget dan udah nggak sefrekuensi lagi. Cuma ya, aku memilih diri aku sendiri, aku memilih masa depan aku dan aku memilih yang terbaik untuk diri aku karena I am the most important person in my life. I am the most important person in your life. Okay, Next, pertanyaan keempat ya ini Nana. Iya. Okay. Kita lanjut, ini ada lagi yang nanya, tapi namanya nggak mau disebutin. Okay. Kamu gimana caranya membedakan menjadi diri sendiri dengan membenarkan ego kita? Interesting. Ini sebenarnya pertanyaan yang tadi aku tanyain gak sih ke kamu, cuma ini sederhana. Jadi ego itu kan di saat aku nganggap diri aku lebih baik gitu. Contohnya kayak aku founder community, aku pemimpin di komunitas ini, tapi aku selalu menaruh diri aku ya sama selayaknya sebagai manusia, sebagai wanita yang juga berproses sehingga cewek-cewek di sini pun juga sangat terbuka dan benar-benar bisa menjadi dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya sebagai founder aku lead with ego, aku memimpin dengan ego, akan ada batasan dan kayak pagar gitu terhadap between aku dan member itu, dan mereka tuh bisa ngerasain gitu. Aku mau kamu ninggin aku mentang-mentang aku founder, mentang-mentang aku punya title dan segala macamnya. Dan aku juga ngerasa di kamu ya, karena kamu founder dari Dream Woman, tapi kamu tuh tetap menganggap ya kita semuanya sama. Ini
bukan guru gitu, tapi teman perjalanan. Yes. Dan aku mau sharing juga pertanyaan tadi, gimana membedakan Diri dan jadi ego diri ya. sendiri dan juga dengan ego ya. Sometimes aku juga punya ego itu, tapi ketika itu terjadi, lebih nanya sih ke diri sendiri, ini memang beneran dari hatiku atau ini egoku ya gitu. Iya. Dan diri kita, hati kita tuh sebenarnya punya jawabannya sendiri. Iya. Gitu sih. Alright. Pertanyaan kelima. Banyak ya? We love sharing sisters. Pada penasaran? Abis. Ini Udah. dari kami. Dari Palembang. Ya, dia tanya nih, gimana caranya biar kita bisa mengenalin dan menerima keunikan diri sendiri? Interesting. Mengenali dan menerima keunikan sendiri. Sebenarnya tadi aku ada sharing dikit ya tentang keunikan aku. Ya, aku perlu ada waktu buat aku sendiri. Kayak kalau bisa merantau, keluar dari lingkungan lama aku gitu. Dan aku taruh diri aku di lingkungan baru aku. Nah, ini aku jadi kenalin diri aku yang baru. Jadi aku tahu keunikan aku. Mungkin yang dianggap awalnya kayak kelemahan ternyata itu keunikan aku loh. Contohnya kayak aku sering banget nangis, nangis emosional gitu. Itu bisa menjadi satu sisi bisa mungkin buat satu orang bisa jadi kekurangan, tapi satu orang juga bisa jadi keunikan karena berkat emosi itu aku juga bisa jadi relatable, aku bisa connect sama kamu, aku bisa bikin community yang benar-benar lebih engaging dan lebih human. Bisa bikin buku, bisa nyanyi gitu, itu kan dari emosi aku. Dan menerima keunikan aku itu sama juga kayak menerima diri aku sendiri dan memahami kalau setiap keunikan itu berharga karena kan aku mau dihargai sama orang lain. Aku pun juga mau menghargai orang lain dan pertama-tama aku perlu menghargai siapa aku sebenarnya. Wow, nice. Semuanya berasal dari diri kita ya. Ya, menurut kamu gimana? Kalau menurut aku gimana bisa mengenali dan juga menerima keunikan ya. Setuju sama yang kamu bilang. Pertama, aku selalu punya waktu untuk diriku sendiri. Ya. BTW pertanyaannya Kak Mei ini refleksi juga sih buat aku. Aku tadi langsung mikir kayak, iya gimana cara gue mengenali dan juga menerima diri sendiri. Iya. Yang pertama tadi, punya waktu untuk diri sendiri. Aku sering punya waktu untuk diri sendiri untuk refleksi, untuk journaling, untuk bertanya ke diriku sendiri itu aku semakin lebih kenal sama diriku sendiri dan banyak belajar juga. Aku suka belajar. Terus yang kedua adalah menerima sebenarnya setiap orang itu punya keunikan sendiri. Menerima tuh kan berarti berawal dari kata yang awalnya gak diterima dong. Sekarang jadi menerima. Benar gak sih? Jadi gimana aku bisa menerima keunikan aku itu dengan cara pertama kenal sama diri sendiri, terus yang kedua diri frame sih kalau memang awalnya kita nggak suka dengan keunikan diri kita ya diri frame itu kayak tadi contohnya emosi itu bisa dijadiin karya loh. Ketika aku merasa sedih, ingat sesuatu yang membuat aku mungkin challenging, itu aku tulis di TikTok dan itu jadi banyak viewers, terus aku bisa nulis ebook juga dari apa yang aku rasain, apa yang aku pelajari. Sebenarnya itu jadi kayak reminder untuk diri aku sendiri dan itu bisa dibagikan untuk orang lain, barangkali bermanfaat. Ya, dan cara aku bisa menemukan orang-orang yang tepat gitu, find my people, dan ya dengan aku menunjukkan siapa diri aku dan dengan segala keunikan aku. Ya, so berarti gimana sih cara mengenali dan juga menerima keunikan kita? Satu Enggak, tadi diulang terus tapi tutup gitu. Oke, udah langsung bilang next. Next, pertanyaan next. Oke, ini ada pertanyaan gini. Ini bukannya Gen Z banget ya. Keren banget. Siapa? Apa dia? Gak nanti. Gimana kalau passion gue gak ingin bangun keluarga gue tapi gue Itu sangat relate sama aku juga karena passion aku ini sangat-sangat berbeda. Keluarga sama yang kayak aku sharing tadi, keluarga aku expect-nya aku di ekonomi, aku di keuangan, which is itu bukan aku banget. Dan ya seorang tua mau yang terbaik buat aku, tapi
nggak selamanya orang tua juga tahu yang terbaik buat aku dan aku tahu passion aku sendiri. Jadi aku selama bertahun-tahun aku melawan arus itu dan tidak disukai bahkan sama keluarga aku sendiri dan tidak diterima walaupun masih say hi, cuma ya kayak mengecewakan gitu. Tapi ternyata aku membuktikannya dari karya aku membuktikannya dari in my own way of sukses dengan meraih kesuksesan tuh kan banyak banget ya bisa jalurnya A B C D E F G dan ternyata dari hasil nyata itu mereka jadi semakin bangga sama aku dan limitasi yang orang taruh ke kita itu kan refleksi dari limitasi yang orang itu punya juga ya. Mungkin orang tua aku taunya hanya sukses itu hanya IPK bagus, nilai bagus, atau lewat finance, atau 9 to 5. Tapi justru aku tuh sedang membantu orang tua aku, membantu keluarga aku untuk mereka melihat dengan contoh nyata aku ini kalau ternyata banyak loh kesuksesan itu sendiri. Ya, setuju. Ya, itu sih. Setuju, keren. Kalau dari aku sedikit sharing, aku bersyukur sih bersyukur dan alhamdulillah punya kedua orang tua yang selalu mendukung apapun yang aku lakukan gitu. Dan kalau pesan dari aku, pilihlah apapun yang membuat kamu merasa hidup. Yes. Oke, aku jadi gini. Pertanyaan selanjutnya adalah apa, Nat? Oke. Ini ada dari Kak Kiki. Dari Hongkong. Nah, kita dari Hongkong ini dia nanya. Apa kamu suka menyendiri sendiri kalau sedang berinteraksi dengan orang lain? Gimana cara mengatasinya? Mengontrol Mengontrol diri sendiri. Pertanyaannya menarik karena sebenarnya bergantung konteksnya dan sebenarnya juga bergantung siapa yang aku interaksi. Mungkin orang yang aku belum terlalu kenal tentunya aku akan lebih mengontrol diri aku gitu. Nggak apa-apa itu the way of protecting myself. 1, 2, 3. Dan nggak apa-apa itu the way of protecting myself karena kan nggak semua orang juga perlu tahu segalanya tentang kita ya udah kita tunjukin yang relatable aja yang kira-kira nyambung untuk orang itu. Ini berarti dalam case-nya networking. Menurutku bagus juga pengendalian diri gitu ya berarti kontrol diri sendiri karena apalagi di lingkungan profesional misalnya itu kan aku juga tahu cara gimana aku perlu membawakan diri aku ya maksudnya di profesional aku ini mau hahaha di depan ini yang apa kita sekali nggak apa-apa gitu. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku setuju yang tadi kamu bilang, tergantung dengan siapa aku berinteraksi. Kalau dengan orang yang belum aku kenal atau konteksnya lagi networking, ya penting untuk kita punya self control. Yeah. Terus yang kedua, kalau memang itu dari teman dekat aku, kayak misalnya kamu, terus ternyata ada sesuatu yang bikin aku nggak nyaman, aku lebih banyak ke kenapa ya aku merasa gini, apa ya yang lagi dia mau ajarin ke aku gitu. Iya, tapi semakin aku nyaman, semakin aku juga bisa jadi diri aku sendiri sih. Jadi tergantung di lingkungannya dan temennya ya. Yes. Oke, Miss you. Last question. Last question. Ini dari Kak Esi. Hai Kak Desi. Kak Esi nanya nih, bagaimana bisa terus berani menjadi diri sendiri seperti ini terus-menerus, terus konsisten, tanpa aku memberikan distraksi dari luar? Apa yang orang lain mikirkan tentang aku menjadi sangat tidak enak dengan ini, dengan aku beristirahat yang benar, dan apakah hal ini tidak apa-apa? Oke, ada 2 pertanyaan nih berarti. Gimana cara aku jadi diri sendiri tanpa aku benar-benar untuk nggak peduli omongan orang lain. Semakin aku yakin siapa diri aku yang sebenarnya, semakin juga aku akan peduli sama apa yang orang pikirin sama aku. Kalau misalnya aku masih mikirin apa yang orang pikirin sama aku, berarti aku kan belum benar-benar yakin sama siapa diri aku yang sebenarnya. Berarti perlu ya gimana cara aku bisa benar-benar yakin sama aku yang sebenarnya ya, apakah itu taruh di lingkungan aku yang selaras atau let go orang-orang yang memang sudah tidak selaras, itu juga penting. Nah, mungkin dari kamu dulu sebelum berlanjut ke pertanyaan kedua.
Kalau dari pertanyaan yang pertama aku setuju sama kamu. Pertama kita perlu percaya dulu sama diri kita dan mungkin lanjut aja sama pertanyaan yang kedua. Oke, Simple sih. taking rest. Ya karena aku ngerasain hal ini juga jadi intinya fokus ke diri kita sendiri udah. Pertanyaannya kan taking rest without guilty gitu. Menurut aku perlu balance juga. Taking rest itu kan the form of self care juga. Taking rest itu juga produktif. Perlu balance di mana aku benar-benar berjuang dan juga istirahat. Karena kan aku mau berjuang dalam jangka panjang nih. Berarti aku juga perlu istirahat biar mesin aku, kendaraan aku juga bisa terus berjalan. Iya. Karena sebenarnya tanpa istirahat yang cukup itu bikin kita jadi emosian sih aku ngerasanya. Karena Jadi perlu tahu prioritas juga sih. betul. Intinya ya Apa udah yang menjadi prioritas, kalau misalnya itu udah nggak selaras dan udah bukan hal yang tidak membuat aku bertumbuh, ya udah let go aja. Karena kita perlu fokus apa yang benar-benar penting buat aku. setuju. Intinya adalah satu, percayalah sama dirimu sendiri. Dua, fokus sama dirimu. Dan yang ketiga, istirahat itu penting untuk dirimu. Aku mau nambahin afirmasi dong. Iya ya, aku tutup sama itu ya. Oke, Let's go. Aku juga mau afirmasi. Oke, aku semakin bersinar, menang, sukses di saat aku menjadi diri aku sendiri yang paling otentik, karena dunia aku itu adalah cerminan dari apa yang aku rasakan dari dalam diri aku. Oh. Oke, sekarang aku ya. Menjadi diri aku sendiri membuat aku merasa bebas, bahagia, tenang, selaras, dikelilingi oleh orang-orang yang juga mencintai aku. Karena aku sudah punya segala jawaban di dalam diri aku sendiri. Yes, betul.